Daytona Anima dari Cina, bukan dari Jepang. Kok bisa sih Bang? Nah, ikutin terus akan Mister bahas tuntas, Mister ulik tuntas tentang si Daytona Anima yang belum pernah YouTuber lain ungkapkan faktanya di sini. Saya ungkapkan. Oke, gaspol dan cekidot. Nah, berbicara Daytona Anima, tentu brand Daytona Anima itu brand dari Jepang. Semua udah tahu Daytona itu dari Jepang. Tapi barusan saya bilang di awal, kok abang bilang dari Cina? Dan itu memang kenyataannya. Kalau nggak percaya, ini dia ya. Dari kemasannya dulu ya, dari dus kemasan ketika saya terima. Nah, ini ya, ini kemasan dusnya. Tuh, ada tulisannya ya. Zhejiang. Nah, ini Cina ya. Ini juga lihat tuh tulisan ini, kebetulan saya ada ketika dapat paket mesinnya. Nah, ini kemasan mesin ya sebelum saya buka. Tuh ya. Ini tulisan-tulisan Chinese semua ya. Ini ya tulisan Chinese ini spare part. Dan ternyata ketika saya review dan unboxing itu, ketika dibuka sama persis dengan ini ya, dengan SND JS190 ya. Karena SND JS190 itu kan Zhongsheng ya. JS itu Zhongsheng ya, pabrikan terbesar Cina. Terus Bang, gimana dong Bang kualitasnya? Kalau Daytona Anima itu ternyata buatan Cina. Nah, di sini akan saya bahas juga, makanya ikutin terus sampai tamat. Nah, berbicara Daytona Anima dan replika Daytona atau SND JS190 itu satu pabrik. Saya jamin 99% satu pabrik. Makanya yang punya Daytona Anima jangan sombong dan ngeremehin JS190. Dan di sini akan saya jelaskan tuntas. Kok bisa Bang? Daytona Anima diproduksi oleh pabrikan Cina Zhongsheng. Nah, kita ini dulu ya, kita bahas sedikit aja dulu. Zhongsheng itu perusahaan motor terbesar Cina. Bahkan sering ikutan balap, terutama di era-era awal 2000-an. Pembalap Indonesia itu Hendriansah itu pernah disponsori oleh Zhongsheng ya. Nah, Zhongsheng ini perusahaan terbesar Cina dan dunia. Nah, ternyata si Daytona diproduksi oleh pabrikan Zhongsheng. Nah, ini ada satu benang merah ya. Kenapa Zhongsheng membuat mesin replika Daytona Anima? Nah, di sini Zhongsheng ngambil satu keuntungan ketika dia dipercaya oleh pihak Daytona Jepang untuk memproduksi mesinnya, untuk memanufaktur mesinnya, sekaligus si Zhongsheng itu meminta lisensi atau blueprint. Jadi, baik Daytona Anima dengan Zhongsheng itu satu pabrik. Dan ini fakta yang nggak pernah diungkapkan oleh YouTuber-YouTuber lain. Sebagai bukti, kenapa saya bisa ngomong begini? Karena saya udah coba yang JS, saya udah bongkar yang JS, dan ini saya sekarang punya yang Daytona. Jadi saya nggak sekedar ngomong tanpa punya dua mesin. Nggak sekedar ngomong cuman lihat di Google yang mesin Daytona Anima terus dibandingkan dengan JS, atau JS dibandingkan dengan Daytona Anima cuma di Google doang. Saya langsung. Nah, yang paling saya yakin ini produksi Zhongsheng ya. Itu ada temen ya, dia di Cina, di Zhongsheng juga. Ya, memang dia bilang begitu ya. Daytona Anima diproduksi oleh pabrikan Zhongsheng. Nah, ketika saya dulu beli Zhongsheng dan saya buka, paketan kemasannya ada tulisan begini. Dan ini sama persis dengan JS190 SND ini. Sama persis. Ada begininya, ada begini keterangannya ya. Nah, terus dibedainnya apa Bang? Nah, ini tentu ada pembeda ya. Kenapa sih sekarang brand-brand itu banyak memproduksi di Cina? Ya, contoh sederhananya aja kan. HP iPhone itu brand dari Amerika, Apple ya. Tapi kan diproduksinya juga iPhone itu di Cina. Bahkan iPhone saya juga dibuatnya di Cina meskipun itu brand Amerika. Jadi yang sekarang itu banyak sekali produk dibuat di Cina. Tentu produk Cina nggak bisa dianggap sebelah mata. Karena meskipun dibuat di Cina, tapi standarisasi itu tetap mengikuti pabrikan yang utama. Misalnya merek Daytona dari Jepang, tentu standarnya standar dari mereka di Jepang. Contoh yang tadi sederhana Apple, dibuatnya tentu standar Amerika ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan takut. Sekarang produk racing part itu hampir 80%-an lah
diproduksi di Cina. Contoh misalnya RCB dibuat di Cina juga ya. Misal itu hanya sebagai contoh ya. iPhone aja dibuat di Cina dan ini juga merek Jepang dibuat di Cina dan nggak masalah. Nah, yang membuat saya makin yakin ya, nggak ada hampir perbedaan antara si JS dengan si Daytona Anima ini ya kan ya. Kenapa sih bang harganya beda jauh? Yang satu ini saya beli 22 juta, itu beli dulu saya sekarang ya sekitar 10,5-an. Nah, tapi memang diposisikan si SNDJS ini fiturnya di bawah si Daytona. Contohnya gini aja sederhana ya, mobil Xenia Avanza. Itu Avanza itu diproduksi oleh Daihatsu ya. Jadi si Daihatsu Xenia dengan Toyota Avanza itu diproduksinya di pabrikan Daihatsu. Tapi si Xenia diproduksi fiturnya harus di bawah ini Avanza. Sama dengan ini juga, fiturnya harus di bawah si Daytona. Makanya kenapa yang SNDJS 190 ini fiturnya di bawah si Daytona. Kenapa fiturnya di bawah di Daytona? Ini contoh speknya aja. Itu 2 klep, sementara ini 4 klep. Itu beda ya. Dari klepnya aja beda. Sementara yang lain hampir sebagian besar sama. Cuma beda di fitur-fitur doang ya kan ya. Beda di fitur, beda di ya beberapa ini ya, beberapa perangkat tambahan ya. Tapi memang ya ini yang si Daytona Anima ini diproduksi oleh pabrikan Zhongsheng. Jadi jangan sombong yang punya mesin Daytona Anima, karena mesin diproduksi di pabrikan Zhongsheng. Ini SNDJ 190 ini 2 klep. Nah, alasannya kenapa saya melihat benang merah di sini, Zhongsheng membuatnya 2 klep. Kenapa nggak niru langsung Daytona yang 4 klep? Karena kan seperti tadi yang saya jelaskan, ya, si Zhongsheng ini memproduksi mesin Daytona sekaligus membeli blueprint. Jadi sehingga dia mempunyai lisensi. Jadi yang bilang ini Daytona KW, Anda salah besar. Karena ini lisensi. Karena yang Daytona, yang katakanlah ini Daytona beneran, Daytona Anima aja, aslinya memang diproduksi di pabrikan Zhongsheng. Jadi memang sama. Jadi kualitasnya menurut saya sama ya. Terus kenapa bang lebih mahal dan lebih kenceng? Nah ini kenapa lebih mahal, lebih kenceng. Pertama, lebih kenceng karena ini kan klepnya 4. Jadi ini kan 24 horsepower, itu cuma 17 horsepower. 17 versus 24, tentu gede 24. Kok bisa gede? Jadi ini gede itu bukan berarti si Daytona Anima diproduksi di Jepang dengan bahannya berkualitas, bukan. Tapi memang karena klepnya 4, tentu tenaganya juga lebih gede ya kan ya. Tenaganya lebih maksimal dibanding dengan yang replika Daytona si SNDJS 190 ini. Tapi pada intinya kedua motor ini, mesin ini sama bagus, sama berkualitas. Ada satu lagi bukti ya. Pabrikan produksi mini GP yaitu Oval Amerika, Ovale kah Oval nyebutnya ya, pokoknya itulah. Mereka menggunakan mesin dari Daytona dan juga dari Zhongsheng. Ada yang versi 150 produksi Zhongsheng, ada 190 produksi Daytona. Jadi si Oval Amerika ini membuat mini GP, mesinnya mencaplok dari pabrikan Daytona dan Zhongsheng karena memang satu pabrik, jadi sekalian ngambil di sana. Ada lagi satu ini ya, ada lagi satu bukti bahwa ini diproduksi di Zhongsheng, yaitu memang dari finishing build quality-nya hampir-hampir sama ini juga. Nah ya, kemasannya itu sama persis ketika saya membuka dus ya. Ketika saya dulu itu punya Zhongsheng sama seperti ini. Bahkan ada tulisan di kemasannya seperti ini, spare part ya. Itu sama persis. Terus ini segelnya ya, segelnya ini lihat, segel bautnya biru. Ini juga biru ya, cuma mungkin udah biru ya tuh. Ini biru ya, cuma karena udah agak lama jadi birunya sedikit. Ini biru tuh segelnya, ini biru. Ini biru. Ini tulisan juga sama. Pokoknya saya yakin ini bahkan kabel-kabelnya juga hampir ini. Bahkan ininya ya, packingnya semua barcode semuanya gini ya. Cuma dibedain di fitur. Mungkin kalau Daytona Anima ada karetnya, itu enggak sengaja dibedain ya. Kayak ini ya, kayak mobil Xenia dan Avanza. Meskipun Avanza diproduksi di pabrik Xenia, dalam hal ini Daihatsu, tapi si Xenia di posisinya harus di bawah di Avanza. Baik fitur dan lainnya, kualitasnya sama, cuma beda di fitur ya. Cuma orang kan sedangnya beli merek. Nah, jadi kesimpulannya apa dong bang? Ya kesimpulannya kembali ke uang.
kalau uangnya cukup untuk beli SNDJ 190 atau yang kita sebut replika Daytona, ya udah beli replika Daytona aja, sama bagusnya kok. Tapi kalau ada uang lebih, mentingin merek atau pingin lebih kencang, tentu Daytona Anima pilihannya. Daytona Anima kan lebih kenceng karena 4 klep. Sementara Jongsen SNDJ 190 diposisikan sengaja 2 klep karena harus di bawah Daytona fiturnya, seperti kasus Xenia dan Avanza. Walaupun Xenia sebagai pemproduksi si Avanza, tapi fitur Xenia harus di bawah Avanza. Seperti itulah analoginya itu ya. Nah, jadi saya bisa bilang ini 99% menurut saya pribadi ya, tapi udah dengan bukti-bukti tadi ya kan ya. Nah, ada satu contoh bukti juga ya. Saya dulu ya sering ya lihat-lihat di ini sebelum beli mesin ini. Saya belinya ini di Haji Sandi Agung di SND. Tadinya saya mau beli di Alibaba atau AliExpress ya. Tapi dengan pajak dengan yang lain jatuhnya lebih mahal-mahal juga. Akhirnya lah emang lebih baik beli di SND aja. Saya beli di SND. Baik yang itu SND J190 atau yang ini belinya di Haji Sandi Agung kan. Nah, kalau nggak percaya agan lihat Alibaba atau AliExpress. Banyak sekali menjual Daytona Anima. Jadi Daytona Anima itu nggak ada yang diekspor dari Jepang. Diekspornya semua dari Cina. Karena memang Daytona Anima diproduksinya di pabrikan Zhongsheng, Cina. Tapi bukan berarti produksinya mentang-mentang produksi pabrik Cina kualitasnya buruk. Nggak bisa begitu. Sekarang paradigma atau pandangan produk Cina jelek itu salah besar ya. Kecuali mungkin mereknya merek Cina yang nggak jelas. Kalau ini kan Zhongsheng merek Cina terbesar di dunia ya, pabrikan motor terbesar di dunia, dan mereka dipercaya oleh pihak Daytona Jepang untuk memproduksi mesin buatan mereka, dan tentu lebih mahal, wajar karena klepnya juga 4. Terus wajar ya karena pihak Daytona juga mereka ya dengan brand mengambil keuntungan, tentu pasti diposisikannya lebih mahal. Kesimpulannya apa bang, ngomong terus dari tadi ya? Kesimpulannya seperti yang saya jelaskan, ujung-ujungnya duit kamu nyampainya kemana uangnya. Kalau uangnya 10 jutaan ya udah beli JS aja, SNDJ 190. Kalau uangnya lebih pengen kenceng ya udah beli Daytona, simple kan. Nah seperti itu ya, ibarat mungkin begini, pakai Avanza itu lebih bergengsi daripada pakai Xenia, padahal sama kualitasnya, cuma beda di fitur ya. Sama ini juga ya, si JS 190 dengan si Daytona Anima ya sama, wong satu pabrik, wong satu pabrik, cuma dibedainnya ya ini fitur. Sekali lagi, kalau ini kan kalau mau ganti kampas kopling kita buka di sini, nggak usah buka bak kopling, cukup buka tutup ini doang bisa ganti, dan ada dalamannya ada sedikit beda, wajar. Itu memang diposisikan seperti itu ya. Kayak spoolnya ini Daytona Anima, spoolnya agak sedikit beda dibanding dengan JS190. JS190 sama dengan Supra dengan Grand ya, cuman ubah dudukan pulser aja udah bisa terpasang. Kalau ini enggak, ini beda spoolnya, cuma beda dikit tuh karena emang udah disetting dari sananya seperti itu ya kan ya. Jangan sampai si JS190 fiturnya lebih tinggi dibanding dengan Daytona Anima. Emang posisinya seperti itu ya. Nah, dan Daytona Anima itu di replika JS190 ini tipe FE, karena Daytona itu ada tipe banyak ya. Ada tipe FDX kayak saya punya ini ya. FDX tuh, FDX, tipe FDX ya. Ada tipe FLX, ada tipe FSM, ada tipe FE. Dan Daytona Anima tipe FE direplika menjadi Zhongsheng JS190 atau SND JS190 ini ya kan ya. Karena importir di Indonesia SND, jadi ada nama depannya SND ya kan ya. Jadi sekali lagi, dari bukti-bukti tadi memang 99% Daytona Anima diproduksi di Cina. Dan saya juga pernah komunikasi dengan teman saya builder di luar negeri. Dia suka pakai mesin-mesin ini juga, menjelaskan bahwa memang Daytona Anima diproduksi diproduksi di Cina, kecuali Takegawa. Takegawa murni Jepang gitu ya. Nggak tahu mungkin Takegawa kedepannya diproduksi di Cina atau enggak ya. Tapi intinya produk Cina itu tetap standar sesuai negara masing-masing ini ya. Daytona tetap standarnya Daytona Jepang. Oke, mungkin itu aja fakta yang saya buka di hari ini tentang Daytona Anima. Jadi yang punya Daytona Anima jangan anggap remeh si JS ya, karena sama bagusnya, kualitasnya sama ya, seperti itu ya kan ya. Oke, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bang Pedro si Mr. Teknik. Mantap, gaspol.